Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, sore ini saya ditakdirkan untuk berkeringat lagi dengan wasilah bermain tenis meja. Hal menarik yang saya dapatkan sore ini adalah bahwa bola tenis meja itu beratnya hanya 2,7 gram. Ringan sekali. Diameternya sekitar 44 mm, sangat relatif kecil dibandingkan dengan bola tenis, apalagi dengan sepak bola atau bola voli. Bola tenis meja yang seringan itu, yang seberat 2,7 gram itu, kalau kita pegang dalam kurun waktu hanya 1-2 menit memang terasa ringan. Tapi coba lakukan atau pegang bola pingpong itu yang beratnya hanya 2,7 gram itu dalam waktu yang lama, setengah jam lah misalnya. Dari ringan, dari 2,7 gram, ketika kita pegang bola tenis itu terus menerus, maka beban seberat itu akan menjadi terasa sangat berat, bahkan mungkin lebih berat dari air yang sekilo, dari batu bata dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, kita mengatakan bahwa bola tenis ringan itu karena kita megangnya sebentar. Tapi ketika kita pegang, kita angkat, kita genggam dalam waktu yang lama, maka itu boleh jadi akan terasa sangat berat oleh kita. Maknanya adalah bahwa kita sering menganggap bahwa apa yang kita konsumsi untuk pikiran kita tuh hal sepele. Kadang kita dengan sadar atau tidak ngomongin orang, kadang dengan sadar atau tidak kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, merasa kesel, merasa benci, merasa kecewa. Itu seperti kita memasukkan hal-hal yang kita anggap ringan kepada pikiran kita. Satu hari mungkin tidak apa-apa, rasa kecewa, rasa kesel, rasa marah itu tidak akan berefek kepada kita. 2 hari mungkin belum ada hal yang sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian ketika kebencian, rasa marah, kesal, kecewa itu kita endapkan dalam pikiran kita dalam kurun waktu yang lama, 1, 2, 3 tahun, maka sangat mungkin hal yang tadinya kita anggap kecil itu, hal yang tadinya kita anggap ringan itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi pikiran kita. Ketika kita merasa benci kepada seseorang yang kemudian kita endapkan sampai menahun, maka yakin kita akan menjadi tidak nyaman ketika bertemu dengan orang itu. Yakin kita tidak akan memalingkan muka ketika kita bertemu dengan orang itu. Yakin ada perasaan yang tidak enak lah ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci. Pun ketika kita merasa kecewa dengan satu hal, kekecewaan misalkan kita tidak jadi naik pangkat, kekecewaan ketika gagal membeli sesuatu, kekecewaan ketika kita tidak mencapai hasil yang kita inginkan, mungkin hari itu kita anggap biasa saja, mungkin minggu depan masih biasa saja. Tapi kalau kemudian terus menerus kita endapkan rasa kecewa tersebut, lambat laun akan men-trigger, menstimulasi pikiran kita untuk takut gagal di persoalan-persoalan berikutnya. Kita menjadi inferior, kita menjadi orang yang tidak percaya diri dan lain sebagainya. Jadi sekecil apapun, seringan apapun, hal-hal negatif itu harus kita segera bersihkan, harus kita segera buang agar tidak kemudian mengendap dan menjadi beban pikiran kita. Caranya bagaimana? Caranya harus kita niatkan bahwa kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Harus kita niatkan. Saya pernah diajari bagaimana untuk menghilangkan, membersihkan pikiran kita dari perasaan marah, dari perasaan benci kepada seseorang, kepada orang lah, kepada banyak orang yang kita anggap tidak atau pernah menyakiti kita, pernah mengecewakan kita. Ketika itu saya diminta untuk mengingat orang-orang yang saya anggap pernah mengecewakan saya anggap pernah membuat saya marah, membuat saya tidak senang. Maka segera terlintas semua wajah-wajah yang saya anggap pernah membuat saya tidak nyaman itu. Padahal mungkin belum tentu mereka merasa
pernah berbuat sesuatu kepada saya, tapi ketika saya memejamkan mata, kemudian saya bayangkan orang-orang yang selama ini tanpa saya sadari bahwa saya sudah membenci mereka, maka segera saja ada rasa beban yang sangat berat di pikiran saya, dan saya diminta untuk melepaskan itu semua. Di awal terlintas wajah-wajah orang yang saya anggap pernah menyakiti saya, itu saya bisa maafkan. Saya bisa memaafkan orang itu. Tapi kemudian ketika terlintas lagi wajah orang-orang yang pernah menyakiti ibu saya, yang saya anggap pernah menyakiti ibu saya, itu beratnya luar biasa. Saya sampai nangis untuk melepaskan beban, untuk bisa memaafkan orang-orang tersebut, orang-orang yang saya anggap pernah menyakiti ibu saya. Dan itu perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang memerlukan kesungguhan, kemauan untuk bisa memaafkan. Dan setelah kemudian kita lepaskan beban kebencian itu, dalam pikiran dan hati saya terasa plong sekali, luas sekali. Saya bisa dengan mudah tersenyum ketika ketemu dengan mereka pun. Saya tidak ada ganjalan lagi, rasa nyaman, komunikasi terbangun dengan baik, dan seterusnya. Jadi memaafkan memang sepertinya gampang, tapi ternyata memaafkan, melepaskan beban kebencian, melepaskan kekecewaan, melepaskan dendam itu perlu effort yang luar biasa. Dan yakin itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mau menjadi pemaaf. Tidak semua orang bisa melakukan atau memaafkan orang lain, tapi itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita paksakan agar kita bisa melepaskan kebencian terhadap siapapun. Bukan hanya kepada orang yang secara nyata-nyata menyakiti kita, anggap pernah menyakiti kita, kita anggap pernah mengecewakan kita, even kepada orang yang mungkin tidak kita tahu bahwa secara tidak sadar kita ada rasa tidak nyaman. Maka lepaskan semua itu, lepaskan agar kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman. Karena ketika kita membenci seseorang, ketika kita membenci sesuatu, orangnya mah nggak apa-apa, orang yang kita benci itu tidak merasakan apa-apa, tapi setiap hari kita akan didera dengan perasaan tidak nyaman. Setiap hari kita akan didera oleh perasaan yang akan membebani pikiran kita. Kita akan didera dengan perasaan-perasaan yang sangat mengganggu. Energi kita menjadi terkuras hanya untuk memikirkan orang itu yang kita anggap menyakiti kita. Konsentrasi kita akan tertarik hanya untuk memikirkan orang yang kita benci itu. Itu ternyata merupakan penyakit dan kita harus segera obati, dan obatnya adalah dengan cara memaafkan. Paksa, berupayalah untuk agar kita bisa memaafkan siapapun. Dan itu merupakan salah satu langkah awal agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada rasa kikuk, tanpa ada rasa yang grogi, rasa yang tidak nyaman ketika bertemu orang-orang yang kita anggap tidak baik kepada kita, kemudian kita secara tidak sadar menyematkan kebencian kepada mereka. Benci itu sekali lagi merupakan penyakit. Dendam itu sekali lagi merupakan penyakit. Kecewa juga merupakan penyakit. Kemudian rasa kesal, sesal itu juga merupakan penyakit yang harus kita segera obati. Obatnya ada dalam diri kita. Yang pertama adalah kemauan, kedua kesungguhan, kemudian diperlukan keberanian kita untuk memaafkan orang lain. Tidak ada gunanya kita terus memendam kebencian. Tidak ada gunanya kemudian kita memupuk rasa dendam kita. Tidak akan pernah selesai dan sama sekali tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Percayalah, tidak perlu mencoba untuk membenci sesuatu. Cukup kita belajar dari orang-orang yang hidupnya tersiksa karena memendam kebencian. Cukup kita mungkin belajar dari sinetron atau film-film bagaimana dendam, kesumat, kebencian dan lain sebagainya itu hanya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan orang yang memiliki sifat seperti itu. Ada banyak contoh yang bisa kita tiru bagaimana orang yang bisa dengan lapang dada memaafkan orang lain. Ada banyak orang yang bisa dengan
mudah memaafkan orang lain. Ada banyak orang, banyak contoh yang kita bisa adopsi, bahwa dengan berlapang hati, dengan menjadi pemaaf itu jauh lebih baik daripada sekedar memendam kebencian. Jadi itu dari bola tenis yang kecil itu ternyata Allah mengajarkan jangan anggap enteng. Even 2,7 gram kalau kita pegang lama-lama pasti lengan kita menjadi pegel, kaku, bahkan sakit. Pun jangan anggap enteng ketika ada benih kebencian, ketika ada benih dendam, ketika ada benih kekesalan kita kepada sesuatu atau kepada seseorang. Segera bersihkan, jangan sampai mengendap di pikiran kita. Itu yang harus dilakukan oleh setiap kita, karena itulah langkah awal kita untuk menjadi bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.